Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan dalam kondisi baik-baik aja. Seperti biasa ya, ngapain lagi lockdown begini ya, paling telepon-teleponin teman-teman, ya ngobrol-ngobrol biasa lah. Mudah-mudahan aja ada manfaatnya. Kalau kemarin sebelumnya pertama kali kita nelfon Mewildan, terus yang kedua Mewildan ini UKM gitu ya, dia punya usaha bengkel las, ternyata lancar gitu. Yang kedua kita hubungi karyawan di Lampung, Toge. Ternyata Toge masih kerja juga, normal lagi, nggak ada PSBB di sana. Sekarang kita coba nelfon Gembul, Oscar Ajir. Pengen tahu siapa Gembul? Kalau di tiap daerah punya mitos masing-masing tuh ya. Misalnya di Pondok Indah ada rumah serem gitu. Nah kali ini di Malaka di Perumnas Klender ada sebuah rumah yang fenomenal juga nih. Rumah nomor 55. Tahu nggak nomor? Kita Wah, belum ditelepon lu udah langsung komen aja. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bul? Alhamdulillah sehat. Siapa itu, Bul? Hah? Si yang sulung. Dulu. Namanya siapa Sulung, namanya? Namanya siapa, Bul? Namanya Raka Zakir Ataya. Raka Zakir Ataya. Iya. Oh, nggak ada Raka. nggak ada Oscar, nggak ada Ajire, Bul? Nggak ada. Emang gua sama bini gua sengaja buat nama itu nggak ada nama belakangnya. Nama gua nggak ada. Oh. Jadi yang penting kan sudah ada begininya. Jadi nggak ada nama keluarganya, boleh? Nggak ada. Nama anak gua yang bontot juga nggak ada nama gua. Oh gitu. Itu ya kalau orang-orang kan pada buatnya Arif ini gitu kan, Budi ini gitu kan, nama orang tuanya ngikut kan. Nah kalau gue emang gue nggak mau, dari dulu gue punya anak nama gue itu ngikut gitu. Udah 2020 masih aja nama orang tua ngikut di belakang. Zaman modern gitu loh. Oh gitu ya. Oh, boleh. Ya tiap orang punya. Yang penting kan nanti kan iya. Yang penting kan dia intinya udah punya nama Bin di belakangnya kan. Ada Binti di belakangnya kan. Jadi nama aslinya itu nama orang tua lagi. Dipanggilnya siapa, Bul? Panggilannya yang sulung Raka. Raka. Ya? Kalau yang perempuan namanya Kanza Deandra Aulia. Ada artinya nggak, Bu, Raka? Artinya adalah gue lupa artinya. Iya, nama anak lupa. Lupa gue. Itu bahasa anak laki-laki yang soleh dan pemberani kalau nggak salah waktu itu. Bahasa mana, Bu? Hah? Bahasa mana? Bahasa campuran. Ada gue ambil dari bahasa Arab, ada campuran. Gue lupa. Udah berapa tahun yang silam ya? 2014 dia lahir. Lahir 2014. Udah 6 tahun yang silam. Iya, lahirnya 2014 Agustus. Nyari namanya, nyari di Google, apa nyari di Primbon, apa nyari di koran? Dari Google, dari Google ya? Dari Google. Ada rekomen nama gitu kan. Ya udah. Akhirnya dari beberapa nama intisarinya gue rangkum. Misalkan ada namanya Ahmad Zakir apa, terus Raka ini apa. Nah itu gue kira gue saling terkaitkan antar nama itu gitu. Jadi gue petik kata-kata per kata aja gitu. Raka Zakir Ataya tuh nggak ada di Google. Oh gitu. Lo ketik di Google tuh nggak ada. Bukan nama. Mungkin satu-satunya mungkin
Nama dia doang kali yang Raka Zakir Ataya. Tapi yang pakai kosakata Raka banyak. Banyak ya? Yang pakai kata Zakir banyak. Yang pakai nama Ataya banyak. Nah itu usulan lo, apa usulan bini lo, apa gimana, Bul? Usulan gue cuman masukan dari bini gue, mungkin bini gue lupa, bini gue nambah kata yang Zakirnya atau yang Atayanya gue lupa. Berarti Rakanya dari yang lo. Rakanya gue lupa. Raka dari lo ya? Iya, gue lupa yang mana gitu. Cuman ada dari bini gue ada. Cuman gue berdua doang sih yang ngasih nama soalnya. Oh, bokap lo nggak itu ngikutin. Enggak, nyokap enggak. Orang tua enggak ikut campur masalah nama. Oh. Itu diserahin ke kita lah. Kalau anak kedua? Biasanya kan orang-orang kan pada Hah? Anak kedua dari siapa? Namanya? Anak kedua sama. Nama aslinya Kanza Deandra Aulia. Itu sama kayak gitu, modelnya kayak Raka. Jadi Kanza gue ambil dari petikan Kanza siapa gitu. Deandra sama Deandra kan banyak yang kosakata Deandra. Aulia juga sama. Itu gue match gitu jadi satu kata kalimat, jadi satu kalimat gitu. Itu masing-masing kata punya makna berbeda-beda. Punya makna maksudnya. Tapi lo udah lupa. Nah, cuman waktu itu sama kasusnya kayak Raka. Jadi yang ngasih nama gue mau bini gue lupa yang mana bini gue dari kata tersebut. Gak inget gue. Gitu. Kalau adiknya lahir tahun berapa? Tapi Hah? Lahirnya tahun berapa adiknya? Kenapa, Bos? Itu adiknya. Oh, adiknya lahir 2016. Oh, beda 2 tahun. September. 2 tahun 1 bulan ya. Terus udah pada sekolah belum, Bun? Si Raka. Yang sulung udah. Kelas berapa ya? Yang sulung udah TK, TKA. TK di mana, Bul? Sekolah TK-nya, Bul? Nah, TK-nya TK mana, Bul? Halo? TK-nya TK mana? Iya. Ada gangguan nih. Gambarnya nggak gerak, Bul. Kenapa nih? Bul? Jelas, Bos. Wah, kok tadi hilang, Bul? Jaringannya. Oh, jaringan. Kenapa, Bul? Nggak tahu. Lo pakai wifi apa pakai apa, Bul? Pakai wifi. Oh, berarti tadi lagi AirPodsan, gue kira kenapa gitu kok hilang. Waduh, ini di mana, Bul? Sekarang di mana, Bul? Tadi di kamar. Di rumah lah. Enggak, maksudnya tadi di kamar. Enggak, udah keluar. Sekarang di mana? Di ruang tamu. Mungkin itu kali yang bikin jaringannya nutup. Soalnya gua langsung nutup pintu soalnya tadi. Oh. Nutup pintu. Ini gua pindah ke ruang tengah. Ini kayaknya belum ada perubahan nih, Bul, rumah nih, Bul, ya? Masih yang dulu lihat nih, Bul. Wah, masih dong, masih asli, Bos. Masih asli. Oh, makanya kalau lo main kemari kan yang atas masih, Bul, masih nggak berubah, masih kayak dulu. Masih nggak berubah. Kamar atas masih ada 2. Kamar atas siapa yang nempatin? Yang satu buat yang kamar abang gue itu dipakai buat buku-buku bokap. Terus kalau ada abang gue datang ke sini nginep, bokap gue tidur di atas di kamar abang gue. Nah, yang kamar sampingnya kamar gue dipakai sama mbak gue. Gitu. Iya. Nah, tadi kepotong tuh, Bul. Anak lo kan TK, Bul, ya? TK mana, Bul? Tadi? Yang sulung TK tadi Kapuri. Depan 213. Oh, iya, tahu. Kalau yang kecil? Iya. Yang kecil belum sekolah. Oh, tadi Kapuri. Nggak dimasukin di Marga Laksana. Hah?
Udah dulu nggak betah minta keluar. Waduh, kok TK nggak betah Bul? Bolos Bul, dia suka cabut Bul sekolahnya Bul. Nanti gue Sekolahnya suka cabut. kagak cabut, setiap mau pagi bangunin susah. Bangunin nggak betah, alasannya ada aja lah. Nggak enak, capek lah, ngantuk lah. Inilah, itulah, gitu. Mirip Nah, itu kan tanda-tanda anak nggak mau sekolah. mirip kayak lo Bul. Waduh, iya Gembul anaknya dari kecil udah nggak mau sekolah. akhirnya lo pindahin Bul. Nggak level. Akhirnya lo pindahin tadi Kapuri. Akhirnya lo pindahin ke tadi Kapuri. Iya, tadinya gue rayu-rayu, tadinya gue rayu-rayu, maksud gue tetap di TK Marga Laksana, karena not bad kan, karena gue juga alumni situ kan. Nah, jadi gue mau sandingkan nih, foto anak gue sesama TK tuh ada kan, gue foto TK gue kan ada. Nah, gue punya plan tuh mau gue sandingin tuh, ini foto gue waktu pakai baju TK, ini foto anak gue pakai baju TK, jadi wisudanya ada kan gitu. Giliran sekolah pertama sih masuk normal biasa, lambat laun kayak males-malesan. Akhirnya wah gue udah bingung nih gurunya. Iya, terus ya nggak salah juga sih, karena di TK di kelasnya dia yang termuda anak gue emang gitu, yang termuda banget. Habis itu ya udah gue kasih hearing pendapat sama kepala sekolah gitu kan, terus juga gue juga ngobrol sama bini gue, diskusi gitu kan, ya udahlah coba kita lihat-lihat sekolah lain gitu kan. Jadinya gue udah mikir mau TK mana yang di sini ya, gue bilang. Gitu kan, soalnya di sini kan TK susah bos, maksud gue yang berkualitas kan, maksud gue ada TK di pasar. Nah pertimbangannya kan nggak hanya masalah sekolah, yang nganter gimana, pulangnya bagaimana, gitu. Marga Laksana berapa lama Bul kuat? Berapa 2 bulan apa ya? 2 bulanan kalau salah tuh. Oh, 1,5 bulan lah. Uang masuknya berapa Bul? Apa? Uang masuknya berapa waktu di Marga Laksana? Ya? Marga Laksana itu uang SPP-nya itu 350. Uang masuk itu kalau nggak salah 3, berapa ya? 3 juta apa berapa ya? Gue lupa. Sama Berarti angus tuh Bul, uang pendaftaran 3 juta sekian angus. Enggak, kan baru masuk bayar setengahnya, baru ini dulu, apa namanya istilahnya, trial lah istilahnya, coba dulu nih, kalau emang oke, bisa langsung pembayaran gitu loh. Jadi kayak lu bayar trial dulu, gitu. Berapa? Di Marga Laksana bisa begitu. Berapa? Dihitung per masuk, hitung per pertemuan, gue lupa berapa, sekitar 320 atau 300 gitu, gue lupa. Berarti belum banyak lah. 350. Belum full. Banyak lah, karena kan iya belum full. Cuman ya terasa juga sih. Yang rugi yang waktu di Pamulang. Di Pamulang sempat masuk juga. Yang rugi udah bayar, udah masuk, udah tinggal masuk, udah bayar, udah dapat baju seragam. Berapa? Tapi kan waktu itu kan waktu itu di Pamulang itu gua uang masuk 3,4. SPP-nya itu sekitar 400 berapa lah gitu per bulannya. Itu baru SPP, belum POM-nya ya, Persatuan Orang Tua Murid itu ya, POMG itu. Biaya POMG itu kurang lebih 150 ya, hampir 600 lah. 500. Nah, itu kan udah semuanya, tapi kan nggak jadi kan, tapi karena musibah kan waktu itu nyokap gue meninggal kan, jadi mau nggak mau anak gue tarik ke sini, gue batalin sekolahnya di sana gitu. Gue pikir ya udahlah, hilang apa dikembaliin? Hilang duitnya, dia nggak bisa, gue minta potongan
berapalah dari semampunya yayasan lah istilahnya gitu. Tetap nggak bisa karena anak gue udah clear secara administrasi, baju udah dapet, tas udah dapet, semua udah dapet, tinggal hari pertama udah langsung masuk udah gitu. Udahlah, gue bilang mau gimana lagi, gue bilang udah hilang aja lah duit ini aja lah gitu, duit amal aja lah. Berarti anak lo TK udah 3 kali pindah sekolah, Bul ya? Udah. Nah ini yang tadi Kapuri juga unik sih. Keliling-keliling naik motor. Gue bilang mau lihat sekolah di sini nggak? Dia demen karena dia 3 lantai kan, 2 lantai. Tadi Kapuri. Wah demen dia. Wah ini sekolahnya bagus. Kan mahal tuh bagus emang. Gitu. Di Kapuri kan mahal, Bul. Iya pusing kepala Barbie. Berapa yang Bul masuknya, Bul? Waktu itu berapa ya? 7 juta apa 6 juta apa 7 juta uang masuknya. 6 juta? Kurang lebih gue lupa ya, sekitar kurang lebih SPP-nya 650. SPP 650.000 per bulan? Iya. Per bulan. Masya Allah, TK 650.000 per bulan udah kayak di atas biaya kuliah, Bul? Iya itu dia, pusing kepala Barbie. belum lagi kegiatan kan setiap bulan sekali kan anak sekolah kan ada kegiatan-kegiatannya kan. Kemana, Bul? Jadi kegiatannya bayar lagi. Hah? Berarti itu SPP di luar uang kegiatan? Iyalah, uang kegiatan pasti beda lah. Uang kegiatan itu tergantung kurikulum dari sekolahnya. Jadi kan kayak Marga Laksana nih, nggak setiap bulan ada kegiatan kan. Kalau kita di Kapuri setiap bulan ada kegiatan. Whatever, misalkan hanya sekedar berenang pun ada kegiatannya gitu. Tapi bayar atau lagi. Sekedar misalkan tapi bayar lagi. Bayar lagi, iyalah. Kalau kan masa anak lu nggak lo ikutin kan kesian. Ya kan, walaupun misalnya keluar pego acang gitu kan 150. Aduh ya Allah. 200, 400 ya kan lu keluar juga. Iya benar. Gitu. Tapi masa lu nggak libatin anak lu kan kasihan juga, Bos. Benar. Gimana, Bul? Beratnya, Bul? Kerasa nggak, Bul? Kerasa nggak, Bul, bayar SPP, Bul? Berasa sih, ya berasa. Cuman balik lagi tujuan awalnya kan lo punya anak, emang lo buat nyekolahin anak lo kan, gitu. Balik lagi ke situ. Jadi kalau gua pribadi sih dibilang setelah nggak malah seneng aja karena pertama gue keluarin harga segitu, effort yang gue terima sebanding gitu. Kenapa gue bilang sebanding? Misalkan di tempat itu ada Mandarinnya, ada Inggrisnya juga bagus di sana, terus komputerisasinya bagus, dan yang utama profesional guru-gurunya, kualitas gurunya gue acungi jempol gitu. Kepala sekolahnya turun, guru-gurunya mau in-depth turun, kayak gitu-gitu. Terus yang utama juga teman-temannya di kelasnya itu tanda kutip gimana ya, kayak lu bergaul sama anak-anak menteng, Bos. Beda kan lo bergaul sama anak menteng. Kayak bergaul sama Gorip yang boleh. Hah? Iya beda, Bos. Makanya gua tahunya begitu kenapa? Kalau kayak di dia nih, temennya ada yang ulang tahun kan sama-sama tuh ngundang gitu kan. Itu begitu gue lihat, Bos, datang ke rumahnya, Bos. Itu rumah teman-temannya orang menteng semua, Bos. Maksudnya orang berada, orang mampu gitu loh istilahnya. Jadi mindset cara berpikir anaknya, edukasi dari orang tuanya cukup tenang gua. Gitu. Jadi enggak, ya kan kita kan jadikan kita kan ya beda lah, kayak gue main sama Mamat gitu kan. Jadi ladur gua. Mamat kan di lab school, Bu. Iya itu dia. Dia di lab school, gua di 01. Dia jadi begini belangsak.
Coba kalau gue bareng sama Mamat sama-sama di lab school. Oh, benar. Jadi gue menempatkan anak gue itu di proporsi insya Allah yang tepat lah gitu. Nggak apa-apa lah, lo tahan diri, lo hemat-hemat atau Bul, suaranya hilang, Bul. Jangan di-mute. Bul. Kok tadi di-mute, Bul? Kepencet tuh. Hah? Enggak, itu bini gue nelpon tuh kayaknya. Oh, Mas Den? ya. Udah harus jemput, Bul? Belum, 4:30. Oh, ya udah. Lanjut. Oke, masalah sekolah dulu. Nelpon nanyain anak gue udah kerja belum. Oh, gitu. Tapi memang terasa anak sekarang pom di tadi Kapuri aktif loh. Gitu. Karena kan anak gue kursusin juga di Bimba kan, IUWO. Bimba yang di Delima. Kursus juga, Bu. Nah, emang udah kursus. TK udah kursus. Iyalah. Gue kursusin lah. Iyalah. Iyalah. Enggak. Tar dulu, Bul. Itu anak lo nggak mau sekolah, jangan-jangan karena kebanyakan sekolah kali, Bul. Udah kursus sekolah, makanya dia nggak mau sekolah lagi. Enggak. Kagak. Jadi kan sekarang kan tahun ajaran sekarang kan anak kelas 1 SD itu masuk kelas 1 SD harus sudah bisa membaca dan menulis kan. Jadi nggak kayak zaman kita dulu kan. Pada saat kita masuk ke kelas 1 SD kan guru SD itu mengajarkan menulis dan membaca kan. Nah, sekarang sebaliknya. Begitu masuk kelas 1 SD, anak itu harus bisa membaca dan menulis kan gitu. Nah, gue kejar ketinggalannya anak gue. Jangan sampai nanti dia masuk, dia nggak bisa nulis dan membaca gitu. Karena kenapa? Pertama, gue sama bini gue gawe, bos, gitu. Jarang ada di rumah, gitu. Gue sama anak gue tuh ketemunya malam, gitu. Takutnya gue sama bini gue pulang malam, anak gue main, gue lebih banyak mainnya jadinya kalau malam, gak jarang ngajarin dia belajar gitu. Jadi interaksi gue sama anak gue untuk edukasi sedikit gitu. Nah, jangan sampai nanti kesalahan gue sama bini gue itu terbebani ke anak gue karena gue sama bini gue kerja gitu. Akhirnya mau nggak mau dia gue lesin lah selagi gue ada rezeki. Kenapa enggak nih? Toh anakku juga mau sih. Awalnya susah juga di Bimba gitu. Cuman sekali 2 kali lah. Habis itu mau gitu. Nah, habis itu kan kena PSBB ini kan gitu. Jadi mau nggak mau dia di hold dulu. Nanti kalau normal dia masuk lagi Bimba gitu. Karena banyak kok di Bimba itu yang udah kelas 2 SD belum bisa baca, belum bisa nulis. Kan kasihan juga gue ngeliatnya waktu gue nganter anak gue tuh. Anak kelas 2 SD belum bisa nulis, belum bisa baca. Terus udah SD lah istilahnya banyak, bos. Karena kenapa ya itu tadi ya dari kemampuan anaknya juga. Terus yang kedua jadi interaksi orang tua dan anak itu yang sedikit relatifnya. Jadi akhirnya anak yang jadi korban gitu. Karena nggak ke-maintain lah gitu. Nah itu makanya kenapa gue putuskan dia gue lesin. Itu lesnya belajar apa, Bul? Bimba, menulis, membaca, mengenal huruf, apa semuanya, mengenal karakter, semuanya. Seminggu berapa kali? Seminggu 3 kali. 3 kali. Seminggu 3 kali. Seminggu 3 kali. Berapa jam? Gitu. Seminggu itu sekali pertemuan itu kalau nggak salah 2 jam deh, gue lupa. 2 jam. 2 jam ya, 2 jam. Bayarannya berapa, Bul, sebulan? Bimba 350 nggak salah. 350.000 sebulan. Kayak uang bayaran TK Marga Laksana ya, Bul?
Iya sama Tiga Marga. Malah yang di belakang Tiga Marga Laksana kan ada tuh Marga Laksana sama punggung-punggungan sama TK lagi kan? Yang belakang kali. Oh iya. Nah itu 150 bos. 175 kalau di belakang Marga Laksana. Jadi 650.000 Ya itu balik lagi lah. uang bulanan TK ya Bul, 650.000. Terus sama ini 350. Sejuta berarti Bul. Ada uang jajan lagi nggak Bul, anak lo? Uang jajan. Iya. Uang jajan. Nggak ada lah uang jajan. Nggak ada. TK mana ada jajan. Oh nggak jajan Bul? Makanya anak Marga Laksana. Anak lo nggak jajan Bul? Yang enggak, maksud gua kalau jajan kagak. Jadi kan dia kalau sekolah kan dari rumah kan udah dibawain bekal. Misalnya bawain roti apa gitu kan. Siapin sama emaknya sama gitunya kan, siapin. Jadi kalau dia break istirahat, ya bekalnya dia dibuka gitu. Jadi susu kotak yang ultra mini, ultra milk gitu kan. Nggak nasi uduk Mul, nasi uduk nggak? Uduk. Lu nasi uduk. Aing mah mana ada nasi uduk. Aing mah steak, roti, sandwich. Nggak hepok nasi uduk. Emang di sekolah nggak ada kantinnya Mul? Nggak ada kantin? Ada kantinnya ada. Hah? Cuman gitu Ada. pulang sekolah ya gua pulang ya pulang. Ada kantinnya ada, karena itu kan tadi Kapuri kan gabung sama SD. Nah, Ada SD, ada SD, ada SMK kan. temen-temennya jajan nggak Bul? Kantin ada. Temen-temennya jajan nggak? Kalau gue lihat enggak ada yang jajan. Jadi begitu dijemput sama yang jemputnya, mereka pulang. Istirahat? Nggak ada yang jajan, ngeliat. Hah? Pas istirahat? Istirahat mereka makan bawa bekal Nggak masing-masing. pas keluar, nggak dibolehin keluar. Karena ditutup kan, di pagar kan. Nggak, Di pagar. kantin dalam ada nggak? Kantin dalam? Kantin dalam enggak, kalau di tadi Kapuri itu ada kantin dalam, tetapi untuk menuju ke kantin dalam itu ada pagar lagi. Gitu. Jadi ada kantin di dalam sekolah gitu, tapi modelnya dipagerin. Pagerin. Jadi anak TK nggak bisa ke situ. Nggak bisa. Karena ditutup di pagar kan, gitu. Kecuali pagarnya dibuka ya, dia bisa lari tuh ke kantin. Tapi pagarnya yang nganter siapa? Hah? Kalau berangkat sekolah yang nganter siapa? Kalau berangkat sekolah yang nganter itu gue. Hah? Lo? Gue. Jam berapa? Gue sama bini gue. Gitu. Jam? Anak gue biasa jam 8 kurang 15, setengah 8. Emang lo kerja jam berapa? Masuknya sih jam 7.15. Masuknya jam 7.15. Lo kalau nganterin Jam masuknya. Cuman tuh setengah 8 kurang 15. Iya, karena tiap hari emang telat. Dari kecil udah telat terus. Soalnya kenapa Bul? Iya, soalnya gue juga kesiangan juga bos, bangunnya setiap pagi kan. Terus yang kedua juga kalau Oke. Terus yang kedua juga kalau Aduh. Oke, lo kesiangan bangunnya. Terus? ya kalau enggak gue bangun pagi pun anak gue belum bangun, gue nggak bisa maksa terlalu kenceng. Jadi harus pelan-pelan bangunin karena mood kan. Dan sampai nanti dia bangun moodnya nggak enak juga, nggak bagus juga buat nanti dia di sekolah gitu. Terus telat nggak? Jadi makanya kalaupun gue bangun pagi, anak lo nggak disabet sama guru? Telat nggak disabet Bul? Anak lo nggak disabet sama guru? agak lah. Lu kira zaman lu. Zaman sekarang mah kagak, dilus-lus. Disabet langsung laporin boleh. Disabet dilaporin ya. Disabet langsung laporin boleh. Disabet dilaporin ya. Iya, bagi isuk. Isap.
Itu apa? Jam 8 lo nganterin sama bini lo juga nganterin. Iya, kadang bini gue berangkat duluan. Kadang gue nganterin sendirian. Emang lo masuk kerja jam berapa, Bul? Kok bisa nganterin jam 8? Jam masuk gue sebenarnya 8:30, Bos. Cuman kan karena gue kerja di e-commerce, jam masuk gue sedikit lebih fleksibel gitu. Telat nggak pakai? Jadi kalau jam kerja sendiri sebenarnya 8:30. Maksudnya secara legalnya 8:30. Cuman di gue itu karena bisnis e-commerce, jadi sedikit lebih fleksibel lah gitu. Yang penting kerjaan lo selesai. Lo mau ngerjain mau sampai jam 11 malam lo di kantor whatever nggak masalah. Lo mau datang sore pun nggak masalah. Yang penting kerjaan lo, daily work lo, report lo, responsibility lo dan gitu. Nggak ada absen. Gitu. Jadi secara legal semua 8:30. Absen ada? Hah? Absen. Absen ada. Absen ada. Lembur? Absen ada. Lembur nggak ada. Nggak ada. Kita nggak ada lemburan. Oke. Yang jemput sekolah siapa? Ada mbaknya. Oh gitu. Oke. Emang lu kalau ke kantor berapa menit Bu dari rumah, Bu? Kalau gua ke kantor sekitar hampir 50 menit kali ya. 1 jam lah ada lah. Sejam. Berarti nyampe kantor lu jam berapa? Macet di Gembrong soalnya. 9:30. Ya bisa 9:30, bisa jam 10:30, bisa jam 10, bisa jam 11. Sampai jam berapa kerjanya, Bu? Tergantung. Hah? Sampai jam berapa kerja berarti? Pulang jam berapa? Sampai jam, kadang gue pulang itu jam 6:30, jam 6. Kadang kalau gue pengen pulang ya sore pulang gue. Enak bener ini Gembul nih. Oke. Overall rata-rata gue emang malam 6:30. Karena gue pulang kan jemput bini gue kan. Oh gitu. Bener. Nah lo kan sebelum ini kan tinggal di Pamulang ya, Bul? Nah terus kalau dari Pamulang lebih cepat kerjanya berangkatnya apa sama aja kayak dari Malaka? Kalau dari Pamulang itu lebih lama sih bos sebenarnya. Oh lebih cepat. Nggak jauh selisihnya. Selisihnya lebih dari Pamulang itu selisih 15 menit lah. 15 menit. Nah, kenapa gue bilang selisih 15 menit? Apa namanya? Kalau di Pamulang itu kan jarak kilometernya sekitar 27 km gue dari Pamulang ke Sudirman kan. Kalau dari sini kan hanya 13 km kan. Cuman bedanya kalau di Pamulang, gue kejebak macetnya sebagian besar itu hanya di Ciputat. Gitu, di Ciputat sama di Patal Senayan. TVRI, Patal Senayan. Nah itu macet itu hanya ada di dua titik itu kalau gue biasanya. Kalau dari Ciputat. Kalau dari Pamulang. Kalau dari Ciputat kena macet, jembatan, terus sama di Patal Senayan. Patal Senayan tuh yang mau keluar TVRI. Nah situ gue macet tuh, parah banget tuh. Tapi udah lewat dari situ gue masuk Bendungan Hilir, nggak macet gitu. Cuman kalau di sini di Malaka dari Pasar Gembrong sampai Ambasador sampai gue kaki turun itu doang. Gitu. Jadi plus minus sih sebenarnya. Kalau di sini macetnya dari Pasar Gembrong tuh udah mulai kayak tai. Iya, sampai kalau di sana enggak bos. Ciputat lu ngelewatin Ciputat, Rempoa lu ngebut, Deplu lu ngebut. Begitu Patal Senayan, udah lu mulai macet tuh, cet Patal Senayan, TVRI macet tuh. Begitu TVRI lepas, lu masuk Bendungan Hilir lancar, Bendungan Hilir keluar City Walk lancar, gitu. Sudirman lancar. Jadi titik-titiknya di situ. Jadi selisihnya sebenarnya ya. Yang bikin lo pindah, Bul, kenapa Bul dari Pamulang kok sekarang tinggal di Malaka pulang lagi? Ya yang bikin gue pindah, ya kan nyokap gue udah nggak ada bos.
Jadi bokap gue sendirian. Ya mau nggak mau kan gue harus temenin kan. Nah pertanyaannya kenapa nggak abang gue kan gitu. Abang gue waktu gue pindah, abang gue istrinya lagi hamil tua, hamil 8 bulan gitu, anak kedua gitu. Jadi mau nggak mau kan harus lebih dekat sama orang tuanya kan, karena kan mau melahirkan abang gue istrinya gitu. Jadi yaudah gue putuskan gue yang pindah sama bini gue dan anak-anak gue, mbak gue ikut ke sini gitu. Itu sih lebih ke situ sebenarnya gitu. Nah, waktu nyokap meninggal tuh kapan, Bul? Nyokap gue meninggal tanggal 2 Juli 2018. 2018 ya. Berarti udah hampir 2 tahun ya, Bul? Iya, hampir 2 tahun gue di Malaka kan. Iya, iya. Nah itu lo pas kejadian nyokap meninggal lo lagi di Pamulang, Bul? Iya, di Pamulang. Gue di Pamulang. Abang gue di Rempoa. Bokap doang sendiri, Bul ya? Yang kejadian itu, Iya, Bul? bokap doang. Yang kejadian di rumah apa? Makanya lo pulang. Makanya lo pulang, Bos. Mumpung sehat, Bos. Ntar kayak gue lo, nggak sempet ngeliat langsung lo. Bener. Taunya cuma dapat terima telepon, nyokap udah nggak ada aja lo. Mudah-mudahan lah. Pulang. Panjang umur sehat ya, Bul. Bener. Iya, sehat. Nah, iya. Karena kan kalau nyokap itu kan nggak, hari Jumatnya masih sama gue kan, jadi masih sehat. Nyokap gue bukan sakit kan kondisi. Ya kalau dulu emang sakit ya rematik, asma, yang kayak gitu-gitulah yang dulu kan. Tapi bukan penyakit yang kronis di hari tua, bukan gitu. Jadi itu yang bikin agak shock, itu yang kaget adalah pada saat gue hari Jumat gue ke pasar sama nyokap gue makan nasi goreng seafood gitu kan, masih fine aja gitu. Ke apotek Roxy naik bajai sama gue gitu kan, fine aja. Itu hari Jumat, hari Minggunya udah nggak ada. Gitu. Ya umur siapa yang tahu ya. Benar. Kan gue masih sempat ketemu kan, Bul, kemarin pas lo umroh itu kan sama nyokap. Iya itu. Itu 2017 ya, Bos ya? Iya. ...2017 bulan apa tuh? Juni ya? Juni kalau nggak salah. Iya. Ya kan bulan puasa kan? Iya, benar. Iya itu. Iya kan masih, maksud gua ya kalau penyakit udah tua kayak rematik, asam urat itu hal yang biasa kan. Cuman ya untungnya bukan penyakit kronis. Ngerti kan penyakit kronis kan? Critical illness. Gitu. Kalau bokap gimana, Bul? Darah, jantung, apa? Hah? Bokap gimana, bokap keadaannya, bokap? Apa, Bos? Bokap lo gimana keadaannya? Sehat, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Sehat. Kemarin bokap lo nelfon bokap gua, Bos. Mana? Ngajakin main, Bos. Hah? Seminggu lalu. Telepon? Iya. Video call? Iya. Video call? Nelpon. Kan bokap lo kan taunya nomor telepon nyokap gue kan. Dia telepon. Gue tanya, dari siapa nih? Gue bilang gitu. Dari Pak Ismail. Udah gue bilang gitu ke bokap nih. Dari bokapnya Kuping nih. Gue bilang gitu. Ya udah ngomong di berdua, Bos. Au gitu. Intinya ngajak ke rumah temennya. Jadi temennya tuh ada yang sakit di teman pengajiannya. Di rumahnya di mana ya? Di Nuris apa ya? Dekat-dekat Nuris itu apa di mana ya? Gue lupa lah. Dekat Nuris, tau kan lo Nuris? Nurul Islam itu situ. Tahu. Iya. Nah, katanya bokap lo udah ke sono. Gitu. Terus bokap gue bilang, "Jangan dulu deh, lagi nggak bisa keluar." Emang nggak bisa kan, lagi social distancing gini kan. Iya. Cuman bokap lo udah ke sono, main duluan. Iya. Terus nyuruh bokap gue suruh temuin temennya itu yang sakit itu. Bokap gue nanti dulu deh. Hah? Sakit apa? Apa? Sakit apaan?
Oh nggak nanya gue, nggak nanya. Pokoknya temannya pengajian ada yang sakit lah, gitu. Gue nggak nanya sih sakit apaan. Gue pas taunya pas udah selesai ngobrol, gue tanya sama bokap, Pak Ismail ngapain? Gue bilang gitu. Itu disuruh ke rumah teman katanya. Teman ada yang sakit, cuman bokap gue belum datang, belum jenguk. Bokap lo sama siapa gue lupa, dia sebutin ada satu lagi udah dateng nengok. Kan bokap gue kan gue larang keluar kan, maksudnya bokap gue kan gue larang keluar kan, maksudnya Bener. gitu. Nurut Bul, dilarang nurut Bul, bokap lo nurut dilarang nggak boleh keluar. Nurut nggak? Iya, dia mau nggak mau karena ada cucu di sini kan. Oh gitu. bener. Kalau nggak nurut diapain Bul? Pertimbangan kan Kalau nggak nurut mau diapain? kurangin supernya. Jatah super stop. Aduh. Iya, jadi gue selalu bilang, ingat nih ada cucu di rumah ini, jadi jaga diri deh. Oh bener. Gua aja kalau bisa nggak keluar bos. Selama PSBB lo kerja nggak Bul? Nggak, apa di rumah aja? Enggak, work from home aja. Work from home. WFH aja. Jadi kerja tapi dari rumah. Iya. Total Bul. Total. Hah? Nggak, biasa kan ada juga yang 2 minggu sekali ke kantor. Lo nggak, total di rumah. Oh enggak. Total, gue di rumah. Dari Ini gue doang yang masuk tiap hari. Oh, udah berapa lama Bul lo di rumah? Tapi gue di rumah. Gue di rumah dari awal Maret, minggu pertama Maret kalau nggak salah deh. 2 bulan lah ya. Iya 2 bulan lah. Masuk 2 bulan nih. Oh iya Maret, April, Mei 2 bulan bener. Berarti lo udah 2 bulan di rumah aja boleh kerja di rumah. Iya di rumah. Enak dong Bul. Nggak ada ongkos. Nah. Hah? Malah boros bos. Hah? Boros lah. Ya boros lah. Lo di rumah mau nggak mau kan lo beli cemilan bos. Kadang lu buat anak lo beli jajanan, beli ciki, citos. Oh, gitu. Ada aja bikin keluar. Terus lah, beli martabak lah, beli kue biskuit lah, beli rokok lah, inilah. Jadi boros. Oh gitu. Nah, itu kerjaan dengan masuk. Kerjaan total di rumah. Nah, penghasilan gimana Bul? Dikurangin apa tetap? Tetap nggak berubah. Alhamdulillah nggak ada pengurangan sih. Nggak ada pengurangan income sih. Gitu. Nah, jumlah karyawan masih kurang apa tetap? Tetap masih 214 karyawan. Masya. Kurang lebih 214 karyawan. Masya, bagus Bul. Bersyukurlah Bul, banyak bersyukur Bul. Masih ada gitu. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nggak ada ini berarti karena lo bergerak di bidang e-commerce ya udah biasa ya Bul begini boleh kerja dari rumah. Iya. Online jarak jauh biasa emang itu daily. Iya. Nah lo kan di e-commerce kalau sampai e-commerce oke, penghasilan teman-teman lo nggak ada pengurangan, penghasilan perusahaan gimana Bul? Berkurang nggak? Apa lo nggak tahu? Oh iya, pastilah. Berkurang? Pastilah. Kalau secara revenue pasti berkurang, bos. Itu sudah pasti. Cuman kan kita ini kan holding. Jadi dengan profesionalismenya mereka kita terbantu gitu. Jadi kalau kita untungnya kan grup besar lah istilahnya. Besar. Jadi saling support anak perusahaan lah. Oh gitu. Nah kalau nggak tahu ya kalau MPT-nya ya. Bini lo masih kerja juga? Bini gue tiap hari masuk. Jam kerja tetap atau berubah? Jam kerja tetap.
jam kerja itu untungnya kalau di tempatnya bini gue, jam kerja itu lo bebas mau masuknya, bukan arti yang bebas gimana ya. Jadi misalkan lo masuk jam 7 pagi, lo akan bisa pulang jam setengah 4 misalnya. Kalau lo datang jam setengah 8 atau jam 8, lo akan pulang jam 4. Dan itu ada 4 pola jam kerja di situ. Yang jam masuk yang jam 7 sampai lo masuk yang jam setengah 10. Kalau lo pulang masuk yang jam setengah 10, berarti lo pulangnya jam 6 maghrib gitu. Oh gitu. Dari dulu emang begitu. Kenapa dibuat begitu? Dibuat pola 4 periode jam, 3 sampai 4 jam, karena mengakomodir bagi karyawan yang rumahnya di Purwakarta, di Sadang, di Bogor, gitu. Jauh-jauh boleh? Ya kan di bank, kantor pusat. Benar. Itu kan untuk di bank, di kantor pusat. Jadi kan karyawannya kan ada yang rumahnya di Purwakarta, dia naiknya itu bos mobil-mobil yang nunggu di Semanggi itu loh, mobil-mobil apa yang plat hitam itu loh. Iya. Sewa rental kayak gitu lah. Iya. Banyak. Iya. Rumahnya di Purwakarta, di Sadang. Iya. Nah, mereka itu makanya mereka datang pagi. Yang jam dia ngambil jam awal, yang jam setengah 7 apa jam 7 gitu masuknya. Tapi mereka pulang bisa jam setengah 4. Benar. Jadi mereka ngambilnya kayak gitu, yang rumah pada jauh-jauh. Jadi mereka habis subuh berangkat, pulangnya ya setengah 4, mereka udah pulang, cabut dari kantor. Gitu. Itu anak minta minum. Anakku minta minum. Iya. Nggak puasa boleh? Nggak puasa. Agak. Yang gede? Hah? Yang gede nggak puasa? Belum, bos. Kalau lo nya bul puasa masih bul full? Apa? Kalau lo puasa masih full? Apa? Lo nya bul? Puasa. Alhamdulillah. Ini mau jemput jam berapa bul? Mau jemput bini? Tahu nih, 4:30. Ini udah jam berapa? Aduh. Hah? Adik. Di jam berapa bul? Tahu, 4:30 lewat. Biarin aja. Apa-apa. Ya udah nggak apa-apa, ini aja lah. Buat penutup lah, kasihan. Apa-apa. Buat penutup. Pesan buat anak-anaknya. Nih, gue salut ya dari tiga orang yang gue hubungin. Pertama Mewildan, UKM, tapi masih kerja. Kedua Toge di Lampung masih normal. Ketiga lo walaupun kerja dari rumah tapi ya masih kerja lah, masih ada penghasilan. Pesan-pesan lo deh Bul, buat gue, buat teman-teman yang lain atau buat yang nonton. Oh iya. Ya, pesan-pesan buat untuk kondisi saat ini, jaga jarak, stay at home kalau bisa, ya kan? Karena kita nggak tahu apa yang terjadi di rumah lo. Terus yang kedua, lebih ingat orang rumah. Ngerti kan maksud gua? Nah, itu general ya, nyebutnya general. Jadi karena berkaca dari pengalaman gua di tahun 2018 ya. Gitu. Ya semoga yang lain sehat, keluarga semuanya sehat, gitu kan. Udah itu doang sih bos, paling bos. Gitu, tetap semangat untuk yang kerja, yang apa tetap semangat. Oke. Ya udah. Makasih banyak Bul. Bincang-bincang ini. Siap. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat teman-teman semua. Oke Bul. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman semua, itulah bincang-bincang sama teman kita Gembul, Oscar Aziz. Oscar Ajir. Ya sebenarnya sih pengen banyak yang kita omongin, cuman ternyata Gembul harus jemput istrinya. Harus jemput 4:30, tapi sekarang udah jam 4:30 lebih. Dan dia udah mengorbankan sedikit waktunya buat kita, buat kita semua untuk mendengarkan, ya sharing lah kegiatan sehari-hari Gembul. Oke teman-teman, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.